Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang semuanya. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi pada manusia. Sebelum kita melanjutkan materi pelajaran kita, ada baiknya kita mengetahui apa saja keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Dengan syarat kita menuntut ilmu itu harus ikhlas. Nah, yang pertama adalah jika kita menuntut ilmu, itu kita diberi derajat yang tinggi di sisi Allah. 2. Merupakan sedekah yang paling utama jika kita ikhlas. 3. Diberi pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Karena pada saat menuntut ilmu, kita pergi seolah-olah berjuang. 4. Dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Nah, bersyukur bagi kita anak-anak yang menuntut ilmu berangkat ke sekolah dengan ikhlas. Betapa ruginya jika kita berangkat ke sekolah tanpa ikhlas dan niat yang baik, sehingga kita tidak dapat keutamaan dalam menuntut ilmu. Setelah kita mempelajari materi tentang sistem reproduksi pada manusia, maka tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah siswa dapat memahami a. Pembelahan sel, baik secara pembelahan mitosis ataupun secara pembelahan meiosis. b. Siswa dapat memahami struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia, yaitu tentang 1. Organ reproduksi pada laki-laki, 2. Spermatogenesis, 3. Organ reproduksi pada perempuan, 4. Oogenesis, 5. Siklus menstruasi, 6. Fertilisasi dan kehamilan. C. Siswa dapat mengetahui penyakit-penyakit pada sistem reproduksi dan upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi. Baiklah, perhatikan baik-baik agar anak-anak mengerti dan memahami pelajaran ini. Pada pelajaran kelas 7, anak-anak telah mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Salah satunya adalah reproduksi. Reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Sedangkan tujuan reproduksi adalah untuk mempertahankan kelestariannya agar tidak punah. Artinya, jika sudah menikah, maka akan menghasilkan keturunan, yaitu anak-anak, sehingga keturunannya dapat dilanjutkan. Bagi orang-orang yang tidak bisa memiliki keturunan, maka disebut dengan mandul, yaitu makhluk hidup yang tidak bisa menghasilkan keturunan. Apa saja penyebabnya? Yang pertama adalah keturunan, 2. Pergaulan bebas atau penyakit kelamin, 3. Merokok, 4. Varises pada testis pria, 5. Radiasi, suhu panas, bahan kimia, obat-obatan, atau zat beracun yang dipakai dalam jangka panjang. Macam-macam reproduksi. Reproduksi terbagi dua. 1. Reproduksi generatif
atau secara seksual, atau secara kawin, adalah perkembangbiakan yang didahului dengan pembuahan atau fertilisasi. Sedangkan fertilisasi adalah proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. 2. Reproduksi secara vegetatif atau secara aseksual atau secara tidak kawin adalah perkembangbiakan yang berasal dari tubuh induknya. Fertilisasi terbagi dua. 1. Fertilisasi internal adalah peleburan sel telur dan sperma terjadi di dalam tubuh induk betina. Contohnya manusia, kuda, kucing, paus, ayam, dan lainnya. 2. Fertilisasi eksternal adalah peleburan sel telur dan sel sperma yang terjadi di luar tubuh induk betina. Contohnya seperti ikan, katak, dan ular. Berikut ini adalah contoh gambar fertilisasi eksternal katak yang terjadi pembuahan di luar tubuh induk betina. Berikutnya adalah contoh fertilisasi internal pada manusia. Setelah terjadi fertilisasi secara internal, maka terjadilah perkembangbiakan di dalam rahim seorang perempuan atau induk. Berikut ini adalah gambar urutan organisasi kehidupan manusia. Dapat kita lihat, ternyata manusia berasal dari satu sel. Selanjutnya, sel tersebut mengalami pembelahan secara terus-menerus, sehingga pada saat dewasa, manusia memiliki sekitar 200 triliun sel. Sel-sel tersebut mengalami perubahan bentuk dan fungsinya. Urutan sistem organisasi kehidupan, kita lihat ternyata diawali dari sel, membentuk jaringan, membentuk organ, organ membentuk sistem organ. Setelah sistem organ lengkap, akan terbentuklah organisme. Jadi, pengertian sel adalah bagian terkecil dari tubuh makhluk hidup. Sedangkan jaringan adalah sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama, akan bergabung menjadi satu kesatuan. Setelah kita mengetahui sel ternyata mengalami pembelahan, apa tujuan sel mengalami pembelahan? Tujuan sel mengalami pembelahan yaitu 1. Untuk pertumbuhan. Semakin banyak sel dalam suatu makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup tersebut. Artinya, jika orang yang tubuhnya besar dibandingkan dengan orang yang bertubuh lebih kecil, maka sel di dalam tubuh orang yang berbadan besar lebih banyak daripada orang yang bertubuh lebih kecil. 2. Untuk perbaikan. Perbaikan jaringan yang rusak karena luka. Misalnya kita terjatuh di aspal, kulit kita terkelupas. Nah, tujuan sel membelah untuk memperbaiki jaringan kulit yang rusak sehingga kembali tertutup dan sembuh seperti semula, walaupun bentuknya tidak seperti asalnya. 3. Untuk reproduksi. Pada proses reproduksi seksual, diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anakan. Proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel.
Sebelum dilanjutkan, apakah ada pertanyaan? Pembelahan sel dibedakan menjadi dua. Satu, pembelahan secara mitosis. Dua, pembelahan secara meiosis. Untuk lebih lengkapnya, anak-anak dapat lihat pada gambar bagaimana fase-fase pembelahannya. Jadi, anak-anak bisa membedakan apa perbedaan pembelahan secara mitosis dan meiosis dari segi anakan yang terbentuk dan fase-fase pembelahannya. Organ reproduksi laki-laki. Dari gambar, kita dapat melihat bahwa organ reproduksi laki-laki terdiri dari testis, skrotum, epididymis, vas deferens, kantong sperma, kelenjar prostat, kelenjar Cowperry, uretra, penis, dan kantung kemih. Sedangkan fungsi organ-organ reproduksi laki-laki dapat kita lihat dari tabel berikut ini. Setelah kita mengetahui fungsi-fungsinya, maka kita dapat membedakan organ reproduksi laki-laki ada dua, yaitu organ reproduksi bagian luar dan organ reproduksi bagian dalam. Organ reproduksi perempuan. Dari gambar kita dapat melihat bahwa organ reproduksi perempuan terdiri dari ovarium atau indung telur, oviduk atau tuba falopi, disebut juga saluran telur. Berikutnya infundibulum atau fibria, bentuknya seperti jari-jari. 4. Uterus atau rahim. 5. Vagina atau saluran peranakan. Selanjutnya, fungsi organ-organ reproduksi perempuan dapat kita lihat dari tabel berikut ini. Ovarium adalah tempat menghasilkan sel telur. 2. Oviduk, yaitu tempat terjadinya pembuahan. 3. Infundibulum, yaitu alat yang menangkap ovum atau sel telur yang dilepaskan oleh ovarium. 4. Uterus atau rahim adalah tempat pertumbuhan atau perkembangan janin atau embrio. 5. Vagina adalah saluran lahir. Berikut ini adalah perbedaan sperma dengan sel telur, baik dari segi bentuk, ukuran, jumlah, dan alat gerak yang dimiliki atau tidak. Gambar pembuahan ovum oleh sperma. Spermatogenesis dan oogenesis, di mana spermatogenesis adalah proses pembentukan spermatozoa, sedangkan oogenesis adalah proses pembentukan ovum atau sel telur, di mana tahap-tahap pembentukan sperma dan sel telur kita dapat lihat dari gambar berikut. Proses reproduksi. Seorang wanita tiap bulannya akan menghasilkan satu sel telur yang matang atau masak, sedangkan seorang laki-laki akan menghasilkan jutaan bahkan ratusan juta sel sperma pada saat reproduksi.
Sel telur yang telah masak di dalam ovarium seorang wanita akan dilepaskan, disebut dengan ovulasi. Sel telur ditangkap oleh infundibulum, lalu menuju ke tuba Fallopi. Disinilah tempat terjadinya pembuahan, yaitu peleburan antara sel telur dan sel sperma. Setelah sel telur dibuahi, akan menjadi zigot. Zigot akan berkembang menjadi embrio, lalu menempel pada dinding rahim atau disebut endometrium. Di dalam rahim, embrio berada di dalam amnion, yaitu berisi cairan yang disebut dengan air ketuban. Fungsi air ketuban yaitu melindungi bayi dari goncangan sewaktu ibunya mungkin berlari atau terjatuh. Sedangkan plasenta dan tali pusat merupakan penghubung antara ibu dengan bayi embrio dan menyalurkan makanan dan oksigen dari ibu ke embrio. Bayi yang sudah berumur kira-kira 9 bulan akan siap dilahirkan. Proses menstruasi. Ketika seorang wanita masuk ke umur balik, maka seorang wanita telah menghasilkan sel telur. Jika sel telur dibuahi, maka akan terjadi kehamilan. Tetapi jika sel telur tidak dibuahi, maka sel telur akan keluar bersama dinding rahim, meluruh sehingga darah keluar, disebutlah dengan menstruasi. Rata-rata menstruasi terjadi pada wanita usia mulai 13 tahun. Menandakan seorang wanita tersebut normal dan telah masuk usia balik atau dewasa. Menstruasi rata-rata berlangsung selama 3-7 hari. Tetapi jika terjadi 1 bulan sampai 2 kali, kemungkinan terjadi menstruasi dalam siklus pendek. Jika menstruasi terjadi dalam jangka waktu 40 hari, kemungkinan menstruasi terjadi dalam jangka panjang. Tetapi jika menstruasi terjadi selama 15 hari lebih, maka sebaiknya diperiksakan kepada dokter untuk mengetahui apakah ada kelainan. Jika pada remaja akan mengalami menstruasi, ketika wanita tersebut masuk usia lanjut, mengapa tidak mengalami menstruasi? Ya, karena pada usia lanjut, ovarium seorang wanita tidak mampu lagi memproduksi sel telur atau ovum, sehingga wanita usia lanjut itu tidak mengalami menstruasi yang disebut menopause. Penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Pertama, penyakit raja singa atau sifilis. Penyebabnya adalah bakteri Treponema pallidum. Gejala awalnya luka di kulit, terutama di daerah kemaluan, dan menyebar menyerang organ-organ tubuh lainnya. Seperti terlihat pada gambar, pada bagian kulit di sekitar mulut terdapat bercak-bercak merah. 2. Penyakit gonore atau kencing nanah.
Penyebabnya adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejalanya, pada seorang laki-laki, rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing. Sedangkan pada wanita, keluar keputihan berwarna kuning kehijauan. Ini menandakan keputihan wanita tidak normal lagi dan sudah mengalami infeksi, serta dapat menyebabkan kebutaan pada bayi dan orang dewasa. Herpes simplex genitalis disebabkan oleh virus herpes, menyerang kelamin luar laki-laki, anus dan vagina. Gejalanya gatal-gatal, pedih, kemerahan, muncul lepuhan kecil, pecah sehingga menjadi kudis. Tidak dapat sembuh karena dapat kambuh setelah beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian. Berikutnya adalah keputihan. Keputihan terjadi pada wanita, yaitu keluarnya cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan, disebabkan oleh jamur Candida albicans, bakteri, virus, dan parasit. Ada baiknya untuk anak-anak perempuan menjaga kebersihan celana dalam, pembalut, dan air untuk mencuci kemaluan ketika selesai buang air kecil dan buang air besar. Karena jika dibiarkan keputihan lama-lama akan menyebabkan penyakit yang lebih serius, seperti kanker serviks, kista, dan epididymitis, yaitu penyakit yang terjadi pada laki-laki, peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi atau terkena penyakit menular seksual. Penyebabnya adalah pergaulan bebas, maka anak-anak jagalah pergaulan, jangan bergaul bebas sembarangan. Gejalanya rasa nyeri disertai pembengkakan pada salah satu testis. Penyakit AIDS disebabkan oleh virus HIV. Penyakit ini menyerang sistem kekebalan tubuh. Nah, sistem kekebalan tubuh diserang, akhirnya tubuh akan menjadi lemah. Upaya pencegahan penyakit sistem reproduksi. Kita dapat mencegah terjadinya penyakit pada sistem reproduksi kita, di antaranya dengan menggunakan celana dalam yang berbahan halus dan lembut. 2. Biasakanlah membilas dengan bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil ataupun buang air besar. Selanjutnya, bagi wanita, mengganti celana dalam minimal 2 atau 3 kali sehari, karena kemungkinan akan terjadi lembab setelah mencuci alat kelamin sehabis buang air. Berikutnya, memotong rambut kemaluan yang ada di daerah organ reproduksi apabila sudah panjang, karena jika dibiarkan sampai panjang, maka akan menjadi tempat yang subur untuk pertumbuhan bakteri dan jamur. Selanjutnya, bagi yang perempuan, hindari menggunakan sabun pembersih untuk daerah kewanitaan, karena lama-lama akan membunuh bakteri baik yang menjaga di sekitar alat kelamin. Berikutnya, rajin berolahraga dan banyak mengkonsumsi buah dan sayuran agar stamina tubuh tetap fit.
Berikutnya, hindari perilaku seks bebas dan penggunaan narkoba. Nah, bagi anak-anak, hindari berpacaran, pergaulan bebas, agar kalian terhindar dari penyakit-penyakit alat-alat reproduksi. Demikianlah materi sistem reproduksi ini Ibu sampaikan. Selanjutnya bisa dilihat peta konsep agar pemahaman tentang materi ini lebih terarah. Dan selanjutnya anak-anak harus mengerjakan tugas-tugas latihan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerah,